warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja puji beserta rasa syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, hidayah inayah, dan banyak sekali nikmat yang kita tidak bisa mungkin menghitungkan, terkhusus nikmat iman wal Islam dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam acara pengajian zikir Rodatul Muhibbin. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita menuju Masjid Imatul Ittihad ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkati dengan amalan yang bernilai pahala. Amin. Tak lupa sholawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Ya, mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya. Amin. Tidak banyak-banyak yang saya sampaikan, kami hanya mengucapkan terima kasih. Mungkin beribu-ribu terima kasih kepada seluruh jemaah muhibbin yang pada malam hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara zikir dan sholawat bersama. Mudah-mudahan bisa kita di Jabur Mekar yang kami cintai ini dan kita cintai bersama ini, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, dijauhkan dari bahaya dan segala macam bentuk penyakit apapun, mudah-mudahan kita dijauhkan. Amin. Ya Bapak-bapak, yang mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang sedang sakit, dan terutama kami juga mohon doanya Habib Pak Kiai untuk semuanya warga, mohon doanya mudah-mudahan orang tua kami yaitu bapak mertua kami diberikan kesehatan. Amin. Karena sekarang masih bulan Syawal. Kami selaku ketua RT 07 Villa Gading Permen Desa Jabur Mekar mewakili seluruh warga Villa Gading Permen tidak terkecuali, apabila dalam kami bermasyarakat di luar sana, terutama para jemaah yang dari Villa Gading ini mempunyai khilaf salah, berucapnya juga mungkin menyakiti perasaannya bapak-bapak semua, mulai dari RW 1 sampai RW 5. Mohon warga kami mulai dari anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang bergaul di luar sana punya salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Karena apa? Di bulan Syawal ini sudah selayaknya kita saling memaafkan. Karena jangan sampai silaturahim kita ini terputus kadang-kadang karena gara-gara ego, apalagi ibu-ibu ini kadang-kadang gara-gara masalah sepele jadi sama tetangga konflik. Itu kalau bisa jangan sampai, itu kita saling memaafkan. Karena apa? Sangat luar biasa, Bu, beban kita kalau kita sampai memutuskan silaturahmi ataupun tidak mau memaafkan kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, itu nanti akan jadi kendala di akhirat. Sebesar apapun, sehebat apapun kesalahan saudara-saudara kita, teman-teman kita, marilah kita legowo memberikan ucapan maaf pada saudara-saudara kita, karena itulah jalan kita dan dimudahkan untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kita punya salah sama Allah satu malam, kalau memang Allah menghendaki, Allah jangan tidak, mungkin bisa kita diampuni dengan catatan kita mau berpikir, mau mohon tobat, yang mudah-mudahan tobatnya tobat nasuha, itu mungkin Allah bisa mengampuni. Tapi kalau kita punya salah sama sesama insan, sesama manusia, sesama tetangga, apalagi sesama muslim, kita sampai sekarang bermasalah itu, kalau bisa jangan sampai. Mudah-mudahan warga Jambon Mekar ini orangnya pemaaf semua. Amin. Kalau saya punya salah di RW 02, di RW 01, dimaafkan ya Pak ya. Mudah-mudahan semua ini membawa wasilah kita menjadikan kita orang yang pemaaf. Selanjutnya, ini tadi saya hanya melihat anak buah Ustadz Zaki, ya, tempatnya Ustadz. Oh, Ustadz Ali, mohon maaf Ustadz, saya di sini mengenalnya dengan Ustadz Zaki. Ini namanya siapa, Didi kecil? Namanya siapa? Kembar bukan? Coba berdiri sini, kamu Pak RT. Sini. Berdiri sini. Cari. Namanya siapa? Inilah contoh anak kecil sini juga mengiringi hadroh dan luar biasa pandainya. Bapak RT kasih uang jajan, tapi jangan jadi tidak. Ini suatu motivasi buat anak-anak kita, walaupun masih umurnya belum berapa, ada 7 tahun. 8 tahun, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin. Mungkin tidak panjang kalam yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf apabila dalam kami menyampaikan ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan terutama kami atas nama RT 007 beserta Ketua Masjid DKM Nikmatul Ittihad, mohon maaf yang seluas-luasnya karena ini dadakan. Jadi mohon maaf ya Pak, mulai dari segi tempat jamuan mungkin kurang berkenan, karena tadi baru jam 8 pagi kami dikasih tahu sama panitia Pak RT nanti malam Pak RT ketempatan di Belaga Simpeme. Alhamdulillah, saya bukannya kaget, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini semua ala kadarnya, walaupun air putih tidak ada apa-apanya, tidak ada madamnya, ya mohon dibuka itu maaf yang dimaklumi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Abdullah Ar-Rahili, haqiqatul ikhlas sidqun fin niyyati wal qawli wal amali fi ma yata'allaqu bi huquqillah wa ma yata'allaqu bi huquqil makhluqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Sayyidil Habib Helmi bin Muhammad Al-Haddad, yang sama-sama kita hormati juga Al-Habib Nadir Al-Kaf, yang saya hormati para masyayikh, para alim ulama, para asatid yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, terkhusus untuk guru-guru kita Kiai Haji Abdul Matin selaku Ketua MUD beserta jajaran, Kiai Salim selaku Ketua Yayasan An-Nasr, Al-Ustadz Muhammad Zaki, Al-Ustadz Albi, Al-Ustadz Nuryadi, yang saya hormati juga Ketua DKM Masjid Ni'matul Ittihad Perumahan Villa Gading Permai, Khinal Kiram Al-Ustadz Saiful Maki, yang saya hormati Ibu Kepala Desa Jabon Mekar, Ibu Ina Yuliana Pajarwati SE beserta suami, Ibu Sekdes dan jajaran staf pemerintahan desa. Yang saya hormati juga para ketua lingkungan baik RT maupun RW se-Desa Jabon Mekar, wabil khusus orang tua kita Ketua Lingkungan RT 07 RW 03 Bapak RT Wasto. Yang saya hormati para ketua DKM, para ketua lembaga, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam Rabu ini kita kembali bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita malam ini, apalagi di antara muhibbin kita nih ada yang baru pulang hadir haul daripada Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Maula Tanggul. Ya. Juga di antara muhibbin kita ada murid daripada Al-Habib Soleh bin Muhammad Al-Jufri, murid pertama, generasi pertama daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Apalagi di sini hadir zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam ini doa-doa yang sudah dipanjatkan banyak yang mengamini, yakin oleh kita, ya, apapun yang menjadi hajat kita, ya, hajat dunia, hajat akhirat, ya, yang sedang sakit Allah sembuhin, yang ekonominya sedang sulit Allah berikan jalan keluar dari kesulitannya, ya, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan kita nih
khususnya yang hadir di sini dan umumnya seluruh kaum muslimin muslimat saat dipanggil oleh Allah, semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu yang terpenting itu, ya, yang terpenting itu. Bapak Ibu para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit ingin saya bahas. Kemarin kita membahas tentang amaliyah syariat. Sebegitu banyak amaliyah syariat, muaranya hanya di 3 itu. Taubat, takwa, sama istiqomah. Ya, syariat itu dikatakan oleh para ulama li islahil jawarih, untuk memperbaiki anggota badan kita. Maka naik ke yang kedua, amaliyah berikutnya adalah thoriqoh. Thoriqoh itu li islahil qulub, ya, untuk memperbaiki hati, memperbaiki kolbu. Karena Bapak Ibu nih, lapisan hati manusia itu ada 4 ternyata, ya. Lapisan yang paling luar disebut sadr, jamaknya sudur, ya. Ini lapisan yang bisa dibisiki oleh setan, alladzi waswisu fi sudurin nas, ya. Gitu. Nggak bisa setan masuk lebih dalam ke bagian lapisan berikutnya, nggak bisa, ya. Tapi ada tapinya nih. Ya, orang yang kosong kolbunya dari zikrullah. Nah, lapisan kedua setelah sudur, setelah sadar itu kolbu. Ya, kalau kolbunya kosong dari zikrullah, ya, nih, maka dikatakan oleh para ulama, awwalu ma taqa'u bihil maksiyah, gitu, al-ghaflatu fil qalbi. Ya, yang pertama kali menyebabkan kemaksiatan terjadi itu disebabkan hati kita lengah, hati kita lalai. Lalai dari apa? Dari mengingat Allah, dari rindu kepada Rasulullah. Pada saat itu summal khatirah, baru ada lintasan bisikan tuh. Setan ngebisikin hanya ke sudur, Bu, lapisan luar. Tapi karena kolbu kita kosong dari zikrullah, efek bisikannya kerasa ke kolbu. Gitu. Sama kayak nih, kalau cuaca lagi terik, panas, ya, itu di belakang kan hanya pakai apa tuh? Asbes, ya. Meskipun tidak secara langsung, misalnya di tengah terik jam 1 siang, ibu-ibu duduk di sana, matahari nggak kena secara langsung, tapi efek panasnya kerasa nggak? Kerasa, meskipun tidak terkena langsung cahaya matahari. Terbukti kita keluar keringat, gerah, kipas-kipas gitu, ya. Nah, sama. Setan itu cuma bisa bisikin hanya tembus di sadar saja, bagian terluar dari lapisan hati. Tapi karena bagian berikutnya di dalamnya kolbunya kosong dari zikrullah, maka efek bisikan setan masuk ke dalam, terasa, ya, gitu. Sehingga kolbu kita goyang, ya, yang tadinya mau taat jadi maksiat. Gitu, ya. Nah, kalau kolbunya udah diperbaiki nih lewat amaliyah thoriqoh, maka lapisan berikutnya di dalam kolbu namanya fuad, jamanya afidah. Dalam surah An-Najm, maka zabal fuadu maro'a. Jadi kalau nurani, fuad itu sering diterjemahkan apa? Nurani. Nurani itu nggak bisa dibohongin. Kalau kita berbuat dosa, hati kita boleh mengingkari perbuatan dosa kita, tapi nurani kita nggak bisa bohong. Kalau kolbu kita udah beres, kolbu kita udah benar, kolbu kita udah selalu ingat kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, maka ya fuad di dalam diri kita akan terang benderang, ya. Lapisan yang menghalangi itu akan dibuka oleh Allah hijabnya. Kalau fuadnya sudah dinampakkan oleh Allah, maka lapisan terdalam dari hati kita yang disebut dengan lub, jamaknya albab, ya. Orang yang sudah lubnya terkoneksi kepada Allah, orang yang seperti inilah yang dalam kondisi apapun dia akan ingat kepada
Allah, lagi tidur ingat Allah, lagi duduk ingat Allah, ya, lagi berbaring, lagi berdiri, kapanpun dan dimanapun dia, zikirnya sudah bukan zikir jahar lagi yang begitu, ada zikir khafi, ya, gitu. Ya. Kalau orang lubnya sudah memancarkan cahaya Allah, maka basirohnya akan dibukakan oleh Allah, mata batinnya. Dia akan bisa memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh manusia biasa. Maka Bapak Ibu, ya, kita masuk ke amaliyah thoriqoh sedikit saja ya yang perlu kita bahas. Amaliyah thoriqoh itu li islahil qulub, untuk membersihkan, memperbaiki kolbu kita. Mana amaliyah thoriqoh? Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas, ya. Rasulullah pernah nanya, apa sih itu ikhlas? Nanya ke siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril nanya ke Allah. Ya, maka ini hadis jadi hadis qudsi. Nah, kemudian dalam satu riwayat Allah berfirman lewat hadis qudsi ini ya, menjawab pertanyaan dari Rasulullah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Allah. Apa kata Allah? Al-ikhlasu sirrun min sirri. Nih dalam riwayat yang satu lagi nih, auda'tuhu qalbaman ahbabtu min ibadi. Oh ya, ikhlas tuh. Ikhlas itu adalah rahasiaku, kata Allah, yang aku titipkan ke dalam kolbu hamba yang aku cintai. Jadi ikhlas itu anugerah Allah. Kita cuman ikhtiar berusaha untuk bisa ikhlas. Yang tahu hakikat ikhlas sebenarnya hanya Allah. Maka Al-Imam Abdullah Ar-Rahili dalam satu riwayat mengatakan hakikatul ikhlas sidqun fin niyati wal qawli wal amali fima yata'allaqu bi huquqillah wa ma yata'allaqu bi huquqi makhluqin. Itu ya. Jadi ikhlas itu benar, jujur, ya, dari dalam dirinya, niat, ya, dari dalam kalbunya, ucapannya dan perilakunya pada apapun yang berkaitan dengan hak Allah dan hak makhluknya. Ini berat, ya, berat ikhlas itu. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, dalam kitab Nasoihul Ibad itu beliau mengatakan ada 3 martabat ikhlas. Ya, adapun martabat tertinggi apa kata beliau? Fa'ala maratibil ikhlas. Ya, paling tinggi martabat atau derajat ikhlas itu tasfiyatul amali an mulahadzatil khalqi. Ya, mensucikan, membersihkan amal kita dari perhatian makhluk. Kalau kita berbuat sesuatu masih ada keinginan dilihat oleh orang, masih ada keinginan diperhatikan oleh orang, ini pertanda kita belum ikhlas. Maka lanjutannya kata Syekh Nawawi, bi alla yuridu bi ibadatihi illa imtithala amrillah wal qiyama bihaqqil ubudiyah. Orang yang derajat keikhlasannya paling atas, ya, gitu. Orang yang ibadahnya, amaliyah kebaikannya, amaliyah ketaatannya, gak sama sekali ingin dapat perhatian dari makhluk. Ya, yang dia inginkan hanya menjunjung tinggi perintah Allah dan menegakkan hak-hak kehambaan. Dirinya sadar betul bahwa dia adalah hamba, budak dari Sang Maha Pencipta. Jadi bagaimana mungkin mau menunjukkan amal kebaikannya kepada yang lain? Toh majikannya hanya Allah Subhanahu Ta'ala. Itu martabat paling tinggi, Bu. Wa martabat tsaniyah, martabat yang kedua, ayyamallaha liyu'tiyahul hududul ukhrawiyah. Martabat yang kedua nih, dia beramal kepada Allah supaya Allah menganugerahkan kepada dia bagian-bagian akhiratnya. Mana contohnya?
kalbi adi anin nar. Dia pengen dijauhkan dari neraka. Jadi kalau kita, ya Allah, saya sholat, saya zakat, saya puasa, supaya saya nggak masuk neraka, itu ikhlas. Tapi ikhlas martabat yang kedua. Ya, wa idkhalihil jannah, atau kepengen dimasukkan ke dalam surga, itu martabat yang kedua. Ya, nggak apa-apa, itu masih ikhlas. Ya, masih ikhlas. Ya, cuman ikhlas generasi model kita nih. Adapun yang ketiga, wal martabatu salisa, kata Syekh Nawawi, ayya'malallaha liyu'tiyahu hazzan dunyawiyan. Ya, ikhlas yang ketiga, dia beramal kepada Allah, niatnya benar karena Allah. Cuman ya, dia berharap Allah memberikan bagian dunia kepada dia. Mana? Itu biasanya kita juga. Kalmusiati fir rizki, seperti kita minta diluaskan rizki. Ya Allah, saya sedekah nih, mudah-mudahan rezeki saya terus bertambah. Nah, itu ikhlas tuh. Meskipun untuk tujuan dunia. Ya, atau wadaf bala, niat dijauhkan dari musibah, dari bala. Itu martabat ikhlas yang ketiga. Ya, makanya itu semuanya berproses untuk bisa sampai ikhlas yang martabat paling tinggi. Makanya sebagai penutup, Imam Malik itu saat beliau mengarang kitab Muwatta, menyusun hadis-hadis Nabi, dikumpulkan dalam satu kitab, diberi judul kitab Muwatta. Ya, enggak lama dari itu ada di Madinah tuh yang sama menyusun kitab Muwatta dan lebih banyak dari Imam Malik. Ya, berjilid-jilid. Kalau kita Muwatta Imam Malik kan nggak sampai berjilid-jilid. Ya. Kemudian ada yang tanya tuh ke Imam Malik, mal faidatu fi tasnifika ya Imam Malik? Apa gunanya karanganmu wahai Imam Malik? Ada ulama yang bikin kitab jauh lebih detail tentang hadis Nabi, periwayatannya, dan berjilid-jilid. Apa jawaban Imam Malik? Maka nalillahi baqiya. Ya, segala sesuatu yang ujungnya hanya karena Allah, itu yang akan abadi. Maka yang abadi cuman kitab Muwattanya Imam Malik. Udah lintas generasi dari abad kedua Hijriyah, ya, sampai saat ini kitab Muwatta masih dipelajari oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Ya, berbeda dengan Muwatta yang satunya lagi sudah hilang di telan zaman. Nah, terus yang kedua nih, Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad Al-Ajurum As-Sanhaji, penyusun kitab Jurumiyah. Kalau orang mondok, santri pemula, biasanya belajar nahwu, belajar gramatikal Arab, diawali dengan belajar kitab Jurumiyah. Ya, kadang-kadang nih orang-orang di dunia kampus menganggap remeh kitab Jurumiyah. Dia nggak tahu yang buatnya seorang wali min auliyaillah. Al-kalamu huwal apa? Huwal lafzul murakabul mufidu bil wada'i. Itu ada kajian tasawufnya. Bukan hanya sebatas kalimat al-kalamu wal lafzul murakabul mufidu bil wada'i. Ada kajian tasawufnya itu. Kenapa al-lafzu? Ya. Nah, Imam As-Sanhaji nih, Bu, saat selesai ngarang kitab Jurumiyah nih, ya, itu kitab dilempar beliau ke laut, dibuang. Ya, yang kadang kita nggak tahu, dibuang itu kitab ke laut. Apa kata beliau? In kana liwajhillah la yablu. Kalau kitab ini benar-benar saya tulis tujuannya karena Allah, maka kitab ini nggak akan basah dan akan sampai keberkahannya sampai akhir zaman. Ya, betul, Bu. Kitab itu nggak hilang. Ya, nggak basah, nggak hancur. Jangankan hancur, basah aja nggak. Sampai sekarang kitab itu dikaji di seluruh pondok-pondok pesantren. Itu ikhlas namanya. Ikhlas. Ya, gitu. Jadi belajar ikhlas itu luar biasa. Ya. Nah, satu lagi nih ya. Imam Qusairi ini mengutip pendapat Zunnun Al-Misri. Kata beliau, salasun min alamatil ikhlas. Ada 3 ciri ikhlas. Ya. Mana cirinya? Yang pertama,
Kata beliau, istiwa'ul madhi wa dhammi minal ammah. Menganggap sama pujian dan celaan. Jadi dipuji orang nggak menjadikan dirinya bangga, dicela orang nggak menjadikan dirinya hina. Jadi kalau ada orang dicela tersinggung, itu belum ikhlas namanya. Ya. Kalau ada orang dipuji berubah, ya, menjadi lebih baik ke kita, tadinya memang enggak, begitu kita puji-puji, kita angkat-angkat tuh, beda perilakunya ke kita. Berarti dia belum ikhlas. Itu kata Zunnun al-Misri itu. Yang kedua, yang ketiganya nanti dijelaskan ya. Waktunya sudah larut. Nah, nanti siapa Zunnun al-Misri? Ya, kenapa dinamain Zunnun al-Misri? Namanya bukan Zunnun al-Misri, Abu Fayyad. Zunnun al-Misri itu kan manusia ikan. Ya, manusia ikan. Seorang wali yang hidup pada tahun 180 Hijriah pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil. Beliau sampai di penjara. Wah, pokoknya ceritanya insya Allah kalau ada waktu nanti malam Rabu, kalau saya nggak lupa, malam Rabu depan kita lanjut ya amaliyah thoriqoh berikutnya. Selain ikhlas apa, nanti insya Allah kita barisin dulu sampai amaliyah hakikoh, baru setelah itu kita mulai ngaji lagi kitab Wasiyatul Mustafa. Itu saja. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri acara zikir dan sholawat dan ta'lim malam hari ini dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehadiran kita di sini dijadikan amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai hari-hari ke depannya. Ala hadhihi ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatin ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الرجاء من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ومن أهل العبادة ومن أهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.